Sekarang kita mulai Sapa Indonesia Pagi dengan informasi berkaitan dengan ada gempa lagi yang terjadi dengan kekuatan magnitudo 7,5 yang sempat mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat pada Selasa dini hari. Dan ini membuat kepanikan warga di kawasan pelabuhan. Ya, inilah video amatir yang sempat memperlihatkan kepanikan warga di pelabuhan Kota Tual di Maluku Tenggara, di Maluku, saat gempa dengan kekuatan yang cukup besar magnitudo 7,5 mengguncang Maluku Barat Daya pada Selasa dini hari 10 Januari 2023. Titik gempa terjadi pada kedalaman 131 km pada jarak 148 km arah barat laut Maluku Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa ini terjadi melalui situs BMKG. Berdasarkan kamera pengawas CCTV, terlihat juga kepanikan sejumlah warga yang sedang bermain biliar di pelabuhan Kota Tual, Maluku. Gempa dengan kekuatan yang cukup besar ini membuat warga berlarian menyelamatkan diri dan sampai saat ini belum diketahui secara pasti jumlah korban, baik jika ada korban jiwa maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi. BMKG sendiri mencabut peringatan dini tsunami usai gempa magnitudo 7,5 terjadi di Maluku Tenggara Barat. Status peringatan dini tsunami ini dicabut 3 jam setelah gempa terjadi. Informasi ini juga tertuang di laman BMKG. Sebelumnya, gempa terjadi pada pukul 00.47 menit waktu Indonesia Timur dengan kekuatan 7,9 dan kemudian dimuktahirkan menjadi magnitudo 7,5. Gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,5. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,37 derajat lintang selatan, 130,23 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 136 km arah barat laut Maluku Tenggara Barat pada kedalaman 130 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi Laut Banda. Berdasarkan observasi 4 tide gauge di sekitar sumber gempa bumi, yaitu di Seira, di Adaud, di Lirang, dan di Larat, tidak menunjukkan adanya anomali atau perubahan tinggi muka air laut yang signifikan. Jadi, perubahan yang terjadi tidak signifikan. Jadi, ada perubahan tapi tidak signifikan. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengakhiran peringatan dini tsunami kurang lebih 2 jam setelah perkiraan waktu datangnya tsunami, yaitu pengakhiran peringatan dini tsunami bukan dicabut ya, bukan dibatalkan, bukan dicabut, tetapi diakhiri karena terlihat tetap ada kenaikan muka air laut, hanya tidak signifikan. Dan saudara, untuk memantau perkembangan terkini pada pagi hari ini, kami sudah tergabung dengan jurnalis Kompas TV, Immanuel Alfred di Ambon, Maluku.
Alfred, selamat pagi. Alfred, bisa dilaporkan kondisi terkini di sana dan juga di kota Ambon, apakah juga terdampak dan lain-lain. Alfred, laporan Anda pagi ini. Baik, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Untuk situasi pasca pencabutan tsunami dari BMKG, situasi di kota Ambon sudah normal kembali. Jadi tidak ada dampak yang begitu dirasakan oleh warga di kota Ambon pasca gempa ini. Namun di titik gempa yang sangat dirasakan wilayah warga yang dirasakan itu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Samlaki. Saat ini warga sudah berangsur kembali ke rumah dari lokasi pengungsian di dataran tinggi. Yang bisa kami sampaikan data sementara dari laporan Polres Kepulauan Tanimbar bahwa ada sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat, dan tidak ada korban jiwa. Hanya ada korban luka-luka 1 orang. Data sementara yang ada pada kami yaitu bahwa pasca terjadinya gempa ada rumah yang rusak sekitar 7 rumah warga. Itu diantaranya mengalami rusak dan 3 rumah yang juga mengalami rusak berat. Sementara untuk warga yang mengalami luka-luka ini karena diakibatkan oleh reruntuhan bangunan dari rumah mereka. Saat ini pemerintah daerah dari pihak BPBD juga masih melakukan pendataan, Pak. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepanikan warga, khususnya untuk sekolah hari ini diliburkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian Bayu yang bisa kami sampaikan. Baik, Immanuel Alfred, terima kasih laporan Anda dari Ambon, Maluku. Dan saudara, kami juga sudah terhubung dengan pelaksana tugas Kapus Datin, Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari. Pak Muhari, selamat pagi, salam sehat untuk Pak Muhari. Pak Muhari, dari gempa yang cukup besar ini, 7,5 magnitudo, mana yang paling terdampak dan data-data yang sudah diperoleh informasinya sampai sejauh ini atau pagi hari ini, adakah kerusakan dan juga korban yang terjadi? Pak Muhari, silakan. Terima kasih Mas Bayu, selamat pagi. Jadi mulai tadi saya koreksi, jadi kejadian gempa itu bukan 0047 WIB tapi WIT tapi WIB. Jadi itu sekitar pukul 2.47 WITA ya, WIT ya, waktu Indonesia Timur. Ya. Jam 3 dini hari lebih kurang. Jadi sejak kejadian gempa kami sudah mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya BPBD Provinsi Ambon, kemudian BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Maluku Tenggara, Kepulauan Maluku Barat Daya yang merupakan daerah di sekitar epicenter gempa. Memang hingga saat ini belum ada laporan resmi yang kami terima, tetapi kami sudah menerima laporan visual dari masyarakat dan juga dari rekan-rekan BPBD Provinsi Maluku. Laporan visual foto ini menggambarkan kerusakan yang terjadi di desa Watwe, Kecamatan Dawelor, Dawela, Maluku Barat Daya. Jadi ini dari Maluku Barat Daya ya, Kepulauan Tanimbar kami masih terus berusaha komunikasi. Itu ada kerusakan ringan hingga sedang di bangunan-bangunan rumah masyarakat dan pagar sekolah. Jadi kami menerima laporan visual ini, ada beberapa bangunan rumah yang dindingnya atau atapnya rubuh karena bangunan memang tidak ditopang oleh konstruksi yang cukup baik begitu ya, sehingga efek guncangannya cukup terasa dan merusak bagian-bagian struktur rumah. Seperti disampaikan oleh BMKG, memang di sekitar daerah epicenter itu tingkat goncangannya sampai 5 mmi, tetapi
tidak secara signifikan kemudian memberikan kerusakan, meskipun tadi kami sampaikan ada laporan visual yang disampaikan oleh masyarakat, tapi hingga saat ini kami tidak menerima adanya laporan korban jiwa, Mas Bayu. Untuk sampai saat ini belum ada korban jiwa dan hal-hal yang lain. Pak Muhari, apakah masih akan ditunggu dalam situasi seperti ini? Mungkin informasi ini agak sedikit terlambat di beberapa saat setelah beberapa jam setelah peristiwa, terutama di Kepulauan Tanimbar misalnya, karena mungkin paling dekat dengan epicentrum. Pak Muhari. Iya, memang ketika kami berkomunikasi dengan rekan-rekan BPBD Kepulauan Tanimbar, mereka saat ini sedang berkeliling, sedang mengumpulkan data, melakukan kaji cepat situasi, dan sambil masih berjalan hingga saat ini. Dan kami juga kebetulan posisi kami bersama Kepala BNPB saat ini sedang di Makassar, Mas Bayu. Jadi kita menunggu laporan lapangan dari rekan-rekan BPBD khususnya Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Ada rencana siang ini atau sore nanti kita akan langsung bertolak untuk melihat langsung di sekitar Saumlaki di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Jadi ini sedang kita rencanakan juga, Kepala BNPB atas arahan Presiden sudah merencanakan untuk siang ini dari Makassar akan langsung bertolak sekiranya memang laporan dari BPBD Kepulauan Tanimbar atau Maluku Barat Daya memberikan indikasi ada kerusakan yang signifikan. Tetapi hingga saat ini yang sampai ke kami itu masih scatter terpisah-pisah, ini yang masih kita tunggu, Mas Bayu. Ya, apakah juga sudah dilakukan koordinasi, mungkin melalui sambungan telepon terlebih dahulu dengan beberapa, selain kepada BNPD di titik-titik yang terdekat dengan epicentrum, Pak Muhari, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, apakah ini sudah dilakukan? Artinya sudah ada kesiapsiagaan jika ternyata nanti dampak dari gempa atau pasca gempa ini cukup besar. Mudah-mudahan tidak, Pak Muhari. Iya, kalau melihat dari indikasi awal, kita harapkan dampaknya tidak signifikan. Karena kalau dari laporan sementara masyarakat, karena ini memang gempanya gempa dalam, gempa epicentrumnya kedalamannya 130 km, dan ciri khas gempa dalam ini sampainya efek guncangan ke atas itu seperti mengayun, jadi bukan rattle gitu, bukan bergetar sangat kencang, tetapi lebih ke arah mengayun, dan kita harapkan ini memang tidak memberikan dampak. Tetapi tentu saja karena magnitudenya cukup besar, tadi kami sampaikan kita yang sedianya kita harus kembali ke Jakarta pagi ini kita tunda dulu. Sekiranya nanti berjalan hasil kaji cepat situasi dan analisis lapangan oleh rekan-rekan BPBD itu mengindikasikan ada kerusakan yang cukup signifikan, maka kita akan langsung datang ke lapangan, Mas Bayu. Baik. Untuk sementara mungkin kami tambahkan, kita sudah berkoordinasi juga dengan BMKG, TNI Polri, Babinsa, Babinkaptimas di lokasi juga sedang melakukan kaji cepat situasi untuk lebih mempercepat kita mendapatkan laporan situasi keadaan di lapangan, Mas Bayu. Baik, mudah-mudahan nanti sudah didapatkan informasinya dan kemudian bisa kita peroleh informasi yang lebih lengkap lagi. Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datin BNPB, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Selamat pagi.